Tambah lagi satu narsum yang kami hadirkan di studio yang juga mewakili suara dari kubu PDIP yang juga mengusung tentunya kita tahu Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Sudah hadir Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Ya, selamat malam. Baik, Bang, sebelum Abang Alhamdulillah. datang tadi kita tanya ke Pak Huda yang juga mewakili pasangan Amin. Jadi ada komunikasi apa sebenarnya terjalin antara PDIP kemudian dengan pasangan Amin ini dengan Koalisi Perubahan. Pak Huda menjelaskan bahwa sebenarnya Pak Hasto ini sempat curhat kira-kira dalam masa penjajakan lah, tapi memang belum ada jawaban secara resmi, secara kelembagaan yang disampaikan oleh pasangan Amin ataupun juga Koalisi Perubahan. Kita tadi sampai di poin ketiga ya Pak Huda. Saya berikan kesempatan untuk poin keempat Pak Huda, silakan. Ya, poin yang keempat, ada dua kondisi yang memang sedang menjadi keprihatinan kita. Yang pertama, apa yang sudah terjadi, dan yang kedua yang akan terjadi 3 bulan ke depan sampai tanggal 14 Februari. Nah, sekali lagi pada konteks keprihatinan mungkin sama ya. Dan ini kan tidak hanya dirasakan oleh pasangan Mas Anies dan Gus Imin, publik, terlebih-lebih kelompok kritis, kekuatan civil society kan juga sudah menyuarakan terkait dengan ini. Nah, kami sampai hari ini mengantisipasi 3 bulan ke depan, potensi kecurangan dan seterusnya, kami sendiri sudah merumuskan dengan cara kami sendiri. Misalnya, sejak kemarin kami sudah mendorong gerakan menyalakan kamera. Kita ingin dimanapun rakyat, dimanapun masyarakat menemukan kejanggalan dan kecurangan, langsung video, langsung foto, dan langsung upload di akun medsosnya masing-masing. Nah, dan beberapa gerakan yang lain yang sifatnya antisipasi terhadap potensi yang akan terjadi 3 bulan ke depan. Jadi sekali lagi sampai hari ini kami merasa pasangan Amin dengan berbagai potensi relawan yang sudah kita selenggarakan berbagai agenda politiknya, kami merasa kami sudah memungkinkan untuk mengantisipasi berbagai kecurangan 3 bulan ke depan dengan potensi yang kami miliki sendiri. Baik Pak Huda, kami dapatkan jawabannya Bang Masinton. Pak Hasto curhat, katanya mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan-tekanan, sampai kemudian mengatakan menjalin komunikasi dengan pasangan Amin ini. Kenapa Bang? Ini butuh kemudian gandengan lagi. Apa karena pasangan Pak Prabowo ini terlalu kuat? Apakah memang pesimistis di awal Bang, sehingga kemudian harus ada kekhawatiran itu? Nggak ada nggak ada kaitan sama persoalan Pilpres ini ya berjalan gitu ya. Nah, yang perlu kita jaga adalah bagaimana demokrasi ini dia tidak terbunuh gitu loh. Terbunuh itu dalam arti apa? Ini 25 tahun kita sudah masuk era reformasi dan demokrasi. Kita berharap momentum pemilu itu adalah momentum transisional pergantian kepemimpinan secara demokratis dan mampu menghantarkan transisi demokrasi kita yang berjalan 25 tahun ini berjalan menuju kestabilan ya, agar tujuan kita bernegara itu bisa tercapai begitu. Nah, tentu terkait dengan fenomena belakangan ya, bukan hanya saya rasa bukan hanya orang per orang saja yang resah atau peserta kontestan yang resah, tetapi hari ini semua masyarakat bisa melihat pasca putusan MK Mahkamah Konstitusi itu ya, bagaimana kemudian kekhawatiran publik, ya, momentum 5 tahunan ini menjadi ajang prosedural ansih gitu ya. Kita lihat elemen masyarakat sipil, akademisi, ya, bahkan juga pers sebagai pilar demokrasi tentu harus menjaga ini, menjaga proses 5 tahunan ini, ya, agar demokrasi kita tadi benar-benar bisa bergeser ke arah yang lebih substansi. Kalau tadi ya persoalan 5 tahunan, ajang 5 tahunan ini hanya menjadi ajang demokrasi prosedural ansih, menurut saya ya kita tidak akan beranjak maju. Berbagai negara yang cuma menerapkan demokrasi itu hanya dalam tahapan-tahapan prosedural, tidak masuk ke persoalan substansi dasar masyarakat tadi, yang bagaimana mengatasi kemiskinan, bagaimana menciptakan kesejahteraan dan lain-lain, menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Negara-negara yang menganut demokrasi tapi pelaksanaannya prosedural ansih, ya, dia akan melahirkan banyak masalah-masalah, bahkan melahirkan protes-protes, bahkan terakumulasi menjadi
satu gerakan people power. Nah, artinya apa? Bahwa pelaksanaan 5 tahunan ini kita harus jaga sama-sama. Nah, kenapa kita harus membangun komunikasi antar partai politik, antar kandidat, dan juga membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, baik akademisi, ya, kemudian elemen masyarakat sipil, dan juga dengan teman-teman media, pers sebagai salah satu pilar demokrasi itu. Ya, kalau tadi di jawabannya Amin itu kemudian adalah pasangan Amin ini bisa kok kemudian mengatasi itu semua dengan source yang mereka miliki sendiri, potensi yang mereka miliki sendiri, tanpa kemudian dengan PDIP. Ya tentu masing-masing kan punya cara masing-masing. Tetapi punya, kalau ini disamakan ya, dikomunikasikan gitu ya, agar ini kita bisa mengantisipasi sama-sama. Nah tentu masing-masing punya antisipasi masing-masing. Baik. Tetapi kalau ini kita bisa sinergikan, kita akan kekuatan mengantisipasinya akan jauh lebih besar, tidak terfragmentasi begitu. Ya, sampai di situ. Bang Habib, gimana Bang Habib? Ini kekhawatiran kemudian sampai kemudian menjalin komunikasi kubu-kubu lawan ini, Bang Habib. Ya, kalau soal kekhawatiran tentu itu dimiliki oleh semua pihak. Begitu juga daftar pelanggaran-pelanggaran yang dianggap merugikan pasti dimiliki oleh semua pihak. Ya, publik juga paham sekali banyak sekali terjadi pelanggaran yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kami. Ya. Mulai kasus fakta integritas ya yang disorong, kemudian kasus Majalengka, kasus Boyolali, banyak sekali. Tapi kami memandangnya itu sebagai bentuk pelanggaran yang biasa terjadi dimanapun, oleh siapapun dan terhadap siapapun. Sehingga kami mengatasinya dengan memaksimalkan Direktorat Advokasi yang ada. Kami tidak ingin mengemas ini sebagai serangan politik ke kompetitor manapun. Ya. Karena itu sebetulnya kalau semangatnya adalah bagaimana menciptakan iklim pemilu yang bersih, iklim pemilu yang demokratis baik secara prosedural maupun secara substansi, kami sebenarnya menunggu juga dikontak oleh Pak Hasto. Ya. Dihubungi, ditelepon bagaimana mengatasi berbagai masalah yang terjadi ini. Ada pelanggaran di mana-mana. Dan kita berkomitmen siapapun yang melanggar ya, apakah di kubu kami, apakah di kubu lain, ya kan ya, sama-sama kita minta ditindak dengan tegas oleh penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Kan kita sudah sepakat, memang semua hal harus secara prinsip kita selesaikan ya, kita atasi segala macam dispute. Tetapi kan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut perlu yang namanya prosedur, benar nggak? Perlu yang namanya lembaga-lembaga formal, benar nggak? Sebab tanpa itu semua hal-hal yang substansi nggak akan bisa juga kita selesaikan. Karena itu satu-satunya jalan untuk menghindari subjektivitas ya adalah menyerahkan semua ke lembaga-lembaga tersebut. Mohon maaf Pak, kita semua ini kan subjektif dan rakyat sudah cerdas. Baik. Kalau misalnya akademisi seperti Pak Hensat bilang berbicara ya kan ya, banyak kecurangan dan lain sebagainya, tujuan Pak Hensat ada demi demokrasi dan lain sebagainya, pasti publik lebih mudah mencerna. Tetapi kalau politisi seperti saya, Pak Masinton, publik nggak akan telan mentah-mentah. Ini motifnya apa misalnya? Ini orang yang mungkin dulu juga curang dan lain sebagainya, sekarang tiba-tiba bicara anti kecurangan, itu kan? Publik nggak akan mudah seperti itu, karena sekarang masyarakat sudah cerdas. Karena itulah menghilangkan subjektivitas, ya, membuang jauh-jauh subjektivitas itu kita inventarisir masing-masing, kita serahkan kepada institusi yang berwenang menyelesaikannya, gitu. Nanti publik juga akan mengawasi sama-sama apakah institusi tersebut bisa bekerja sebagaimana mestinya, kan itu berlapis. KPU sendiri itu sudah merupakan pengawas, ya kan? KPU yang ngawasi KPU ada lagi namanya Bawaslu. Bawaslu yang ngawasi lagi ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Semuanya ada jalurnya gitu kan ya. Dan itu yang kita tempuh. Sebab kalau tidak maka ya saya pikir kita akan disibukkan perang argumentasi yang tidak berbasiskan fakta-fakta. Nah, itu kan bahaya. Jadi kan keleluasan kita nanti menyampaikan visi, misi, program, gagasan-gagasan besar untuk bangsa ini nanti terganggu. Nah, mungkin tahan sampai di situ Bang Habib. Nanti kita akan lanjutkan. Mas Hensat juga bisa berikan pandangannya mengenai hal ini. Tapi tadi Bang Habib bilang Bang Masinton nunggu dikontak oleh kubu Bang Masinton. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda.